Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bahasa dukun itu kan zamannya nenek moyang kita, ya. Kalau bahasa dukun. Nah, kalau sekarang kan tafarrad, ya. Maksudnya itu udah Udah definisi-definisi lain. Contohnya seperti apa? Nah, kita kan biasa kan kalau kita katakan peramal, apalagi dukun, apalagi ya, ahli sihir, paranormal, supranatural. Nah, ini mereka ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mereka ini semacam ini, itu mereka itu bersahabat sama yang namanya jin, ya. Maksudnya itu minta pertolongan itu sama jin, ya. Mendengar beritanya itu dari jin mereka itu. Jadi mereka itu mendengar beritanya dari jin. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah ada niat di dalam hati kita ini untuk minta tolong yang namanya dukun. Jangan pernah ada di dalam hati kita ini ada niat untuk minta tolong yang namanya orang pintar, yang namanya dukun, yang namanya peramal, yang namanya supranatural dan semacam itu. Jangan, ya. Jangan sampai ada niat. Haram hukumnya. Dalil-dalilnya apa? Dalil-dalilnya itu sudah sangat jelas. Di antara dalilnya apa? Kita mulai dari sanadnya. Haddatsana Yahya bin Sa'id an Auf qala haddatsana Khilas an Abi Hurairah wal Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Yahya ini bin Sa'id ini, dia bercerita tentang hadis ini, dia mendengar dari Auf, ya. Jadi Yahya bin Sa'id ini mendengar hadis ini dari Auf. Nah, kemudian Auf ini mendengar hadis ini dari Khilas. Sementara Khilas mendengar hadis ini dari Abu Hurairah dan Al-Hasan. Nah, Abu Hurairah dan Al-Hasan inilah yang mendengar langsung terkait dengan hadis ini. Istilahnya itu Abu Hurairah dan Al-Hasan ini sandaran pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, qala man ataka hinna aw arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, barang siapa mendatangi seorang dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang ia turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas, ya. Mulai dari sanadnya itu jelas, dari segi sanadnya jelas, mulai dari matannya juga jelas, matannya tidak bertentangan dengan Al-Quran, dari segi rawinya juga jelas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Ahmad bin Hanbal, ya, salah satu di antara perawi hadis terakhir yang meriwayatkan hadis. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi antum cek nomor hadisnya itu 9171. Nama babnya Musnad Ahmad, Musnad Abu Hurairah, ya. Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu nama babnya. Nomor hadisnya 9171. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira seandainya ada yang bertanya, Ustaz, kalau minta bantuan sama orang-orang soleh boleh tidak Ustaz? Boleh tidak Habib? Misalnya ada yang bertanya seperti itu, misalnya. Ya, jelas boleh sekali. Boleh sekali. Karena orang-orang soleh ini kan ada maksudnya itu ada tambahan amalan yang mereka istiqomahkan. Itu orang-orang soleh. Jadi orang soleh boleh, ya. Jadi
Orang soleh boleh karena mereka itu mendoakan, maksudnya itu minta pertolongan dengan Allah. Jadi orang soleh boleh kalau dengan orang soleh, tapi kalau dengan dukun, peramal itu tidak boleh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dukun, peramal, orang pintar, apalagi supranatural, apalagi ahli sihir, nah ini tidak boleh. Ini haram, sama saja dengan kufur, ya, kufur, menyembah selain Allah. Tapi kalau mau nantangin dukun atau nantangin peramal, tafadhol, silakan, karena Nabi pernah begitu. Rasulullah itu pernah nantangin seorang peramal. Jadi kalau mau nantangin seorang peramal, seorang dukun, boleh ya, dibolehkan. Tapi harus mengerti yang namanya wirid. Jadi harus mengerti yang namanya wirid, tidak asal-asal nantangin. Jadi kalau mau nantangin semacam dukun seperti itu, kita harus mengerti yang namanya wirid, dan kita juga harus mengerti yang namanya rawatib, ya, dan harus mempunyai hafalan-hafalan firman Allah. Istilahnya itu kita kuasai rawatib, kita kuasai wirid, dan kita ada juga hafalan-hafalan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ada hafalan-hafalannya. Jadi kalau semua ini tidak ada, tidak dikuasai, maka jangan, ya, jangan, nanti antum tewas. Kalau antum coba-coba nantangin dukun, antum tidak menguasai apa-apa, maka jangan coba-coba, nanti antum tewas. Jadi jangan nantangin dukun kalau tidak kuasai rotib, wirid, apalagi tidak mempunyai hafalan. Jadi jangan, ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari perawi yang sama, yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi mulai dari sanadnya, haddatsana Yahya bin Sa'id an Abdullah haddatsani Nafi an Safiyah an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahya bin Sa'id lagi, ya. Jadi dari Yahya bin Sa'id lagi. Jadi beliau ini menceritakan hadis ini, dia mendengar dari Ubaidullah, dan Ubaidullah ini menceritakan hadis ini dari Nafi, dan Nafi ini mendengar dari Safiyah, ya, mendengar dari Safiyah. Nah, Safiyah ini mendengar dari salah satu seorang istrinya Nabi. Maka dari istri Nabi itulah yang mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengeluarkan hadis ini. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai ucapannya, maka apa? Sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah seperti itu, ya. Kalau kita mempercayai seorang dukun atau seorang peramal, kita percayai ucapannya, masih nanya, ya, maksudnya masih nanya, belum kita mengikuti perintah dari dukun itu, masih nanya, ya, masih nanya saja itu sudah 40 hari tidak diterima sholatnya kita. Bayangkan, masih nanya itu. Bagaimana kalau kita sudah nurut dengan perintahnya dukun itu? Sementara masih nanya saja sudah 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya kita. Itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Musnad Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 22.138, ya, kalau tidak salah. Antum cek nomor hadisnya 22.138. Nama babnya itu hadis sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama babnya hadis sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama babnya. Boleh antum cek, cari di kitabnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, akibat mempercayai selain dari Allah. Itu kan termasuk kufur, ya. Karena mempercayai selain dari Allah, bahkan termasuk murtad, keluar dari agama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat ini terkait dengan Rasulullah melarang mendatangi dukun atau orang pintar, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.